Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Fa ya masyarul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan takwa inilah cara mensyukuri nikmat yang dibenarkan oleh syariat kita. Semoga semakin hari ketakwaan kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita manusia itu tidak main-main. Allah menciptakan manusia punya tujuan. Kalau kita hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Allah, maka kita termasuk orang yang benar, ciptaan yang benar. Tetapi kalau keberadaan kita dalam menjalani kehidupan itu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan Allah, maka kita termasuk ciptaan yang gagal, ciptaan yang rusak. Allah menyampaikan di surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya menyembah kepada, hanya beribadah kepada. Orang yang berhasil menjalankan misi yang diembankan oleh Allah, orang yang begitu bangun dari itu sampai tidur kembali, semua aktivitasnya bernilai ibadah kepada Allah. Ini berarti orang yang berhasil. Nah, orang yang seperti ini pasti ada iman yang berada di dalam dirinya. Tanpa ada iman, maka perbuatan itu akan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi stressing kita. Jadi sebagai wujud dari seorang hamba, seorang mengabdi kepada Allah adalah iman yang berada di dalam hati kita. Ada sebuah kisah, ada seorang Al-A'rab, orang Badui, dikisahkan di surat Al-Hujurat ayat 14. Dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu orang Al-A'rab itu mengatakan, amanna, kami beriman. Kul, lalu Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk meluruskan ucapan dari Badui tadi itu, yang mengatakan kepada Nabi kita, dia datang bersama-sama karena orang banyak ini, maka mengatakan kami beriman. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meluruskan ucapan tadi. Suruh katakan kepada orang Yahudi, orang Al-A'rab tadi, orang Badui tadi, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Merasa dia beriman, tapi justru sebenarnya dia tidak beriman. Makanya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam tu'minu, kalian ini belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah aslamna, kami itu baru Islam, baru menyerah, ya, belum menyerah, tunduk terhadap agama Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, ini disebutkan di sini alasannya. Karena iman tadi belum meresap di dalam hati kalian. Ya, orang dikatakan beriman kalau iman itu sudah meresap di hati kita, di hati manusia itu.
Bagaimana tandanya kalau kita itu memang punya iman? Ada rujukan hadis, hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kulluhu. Jadi kalau segumpal daging itu baik, maka akan mewujud dalam perilaku tubuhnya, alat-alat tubuhnya itu perilaku yang baik, perilaku yang soleh, amal yang soleh. Matanya beramal soleh, lisannya beramal soleh, telinganya beramal soleh, tangan kakinya beramal soleh. Itu wujud dari daging tadi, segumpal daging itu yang selamat, yang bagus. Sebaliknya, wa idza fasadat jasadu kulluhu. Kalau daging itu rusak, maka akan mempengaruhi terhadap perilaku seseorang, mewujud dalam perilakunya. Yang matanya digunakan untuk bermaksiat, telinganya untuk bermaksiat, tangan kakinya untuk bermaksiat, itu tanda bahwa segumpal daging itu rusak. Kata Rasulullah, ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa mudghah tadi itu adalah hati. Kalau saya tarik dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang Badui tadi, bahwa untuk mengetahui bahwa kita itu punya iman bisa dilihat dari aktivitas kita, dari amal kita. Kalau yang mewujud yang kita lakukan dalam amal perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, berarti kita ini termasuk orang yang punya iman di dalam hati kita. Hadirin ya Allah, saat kita sudah punya iman, maka akan muncul tindakan berikutnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan saat dia mengatakan aku beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi saat kita menjadi orang beriman, hati kita itu ada iman, maka saat itulah ujian mulai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sekarang ada lowongan pekerjaan PNS misalnya, ada seleksi administrasi dulu. Kalau orang itu lolos administrasinya, baru dia melaksanakan ujian. Kalau administrasinya nggak lolos, ya nggak diuji. Sama dengan kita. Kalau di dalam hati kita ada iman, maka saat itu akan muncul ujian. Kalau di hati orang manusia itu tidak ada imannya, nggak diuji, nggak perlu diuji sudah. Buat apa? Nggak diuji. Orang-orang kafir ya nggak diuji, namanya sudah kafir. Ya. Nggak ada nilainya sudah, nggak akan diuji. Hadirin yang berkata, terus tujuannya apa? Tujuan dari ujian itu walaqad fatanna alladziina min qablihim. Jadi ujian itu tidak hanya diberikan kepada kita, orang-orang yang terdahulu juga diberi ujian oleh Allah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Jadi Allah ingin mengetahui orang yang mengatakan beriman itu bisa benar nggak imannya. Orang yang benar itu orang yang bisa mewujudkan imannya dalam beribadah kepada Allah dalam situasi apapun. Nah, ini namanya orang yang berhasil. Tapi kalau sudah orang ini justru banyak melanggar, bermaksiat kepada Allah, maka pada saat itu sebenarnya dia lagi tidak berhasil dalam menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besar ujian itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Idhamul jaza ma idhamul bala, idhamil bala. Jadi besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Jadi cobaan masing-masing orang nggak sama. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Tidak sama, kita bisa hitung, ya, bisa kita lihat hitung diri kita. Wa innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum,
ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi orang yang dicintai oleh Allah sebagai wujud tanda cintanya Allah kepada kaum itu, maka Allah akan menguji kaum ini. Karena nanti orang yang dicintai oleh Allah itu kalau dia ridho, maka Allah ridho. Keridhoan Allah apa? Akan diberikan surga saat sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk ujian itu bertingkat sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, di situ disebutkan yang pertama ujian yang akan diberikan itu al-ba'sa. Al-ba'sa. Kalau kita mengikuti tafsir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Qatadah, yang disebut dengan al-ba'sa itu kemiskinan. Jadi ekonomi, orang yang mengalami kekurangan ekonomi itu ujian yang paling kecil, paling rendah. Al-ba'sa itu. Mungkin sebagian orang mengalami bahwa kekurangan ekonomi ujian yang paling berat, padahal paling rendah nggak tahu. Al-ba'sa, ya, al-ba'sa. Kemudian yang kedua, kalau al-ba'sa ini langsung meningkat. Ad-dharra. Ad-dharra. Penjelasan ad-dharra itu apa? Penyakit. Atau sudah ujian itu mengarah kepada tubuh. Kalau tadi itu kemiskinan belum, ya, kekurangan harta. Ya, kekurangan harta tidak sampai mengenai tubuh. Tapi ini sudah mengenai tubuh. Sakit, ya, sakit yang ada sangkut pautnya, ya, dengan tubuh kita, sakit tubuh kita. Itu yang disebut dengan ad-dharra. Lalu meningkat lagi wazulzilu. Wazulzilu itu sudah digoncang. Digoncang itu artinya ujiannya sudah tidak satu. Karena zul itu gerakan, ya, gerakan terus menerus. Bisa jadi ujian selesai, muncul ujian berikutnya. Atau bahkan satu ujian nggak selesai, muncul ujian lagi, nggak selesai lagi, muncul lagi. Nah, itu berarti wazulzilu. Sehingga dijelaskan ini tafsirnya muncul rasa takut yang sangat. Lalu sampai-sampai dikatakan hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'hu. Sehingga orang-orang yang Rasul dan orang-orang yang beriman itu sampai mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Hadirin yang ujian yang paling tinggi, ujian yang saat itu kita sudah tidak berharap, tidak bisa berharap kepada makhluk lain. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang luar biasa. Saya akan gambarkan satu contoh atau dua contoh nanti yang diuji oleh Allah. Pada saat ujian datang itu dia nggak bisa berharap kepada manusia. Yang pertama ujian yang diberikan kepada Maryam, ya. Maryam itu waktu masih berada di kandungan oleh ibunya itu sudah dinadarkan menjadi muharrar, orang yang mengabdi untuk kepentingan agama sudah. Begitu lahir perempuan tetap sama. Dipilihlah yang mengasuh Nabi Zakaria. Nah, bimbingannya Nabi Zakaria. Dan Maryam ini berada di tempatnya, mihrabnya Nabi Zakaria. Tidak sampai di situ, sampai makanannya itu langsung dari Allah. Setiap kali Nabi Zakaria itu datang ke situ, ada makanan di Maryam, siapa yang Allah? Terlindungi betul si Maryam ini. Ya, dia untuk mengabdi kepada kepentingan agama. Sehingga muncul di dalam masyarakat itu Maryam ini adalah wanita suci. Wanita suci, wanita suci. Kenapa? Berada di mihrab, di masjid, ya. Kemudian makanannya pun terjaga dari Allah, langsung dapat bimbingan dari Nabi Zakaria. Lalu datang ujian Allah. Apa ujian Allah? Maryam harus hamil tanpa suami. Bayangkan, yang di masyarakat itu terkenal Maryam itu manusia suci, wanita suci, terus diuji oleh Allah Maryam mengandung tanpa suami.
Kalau kita baca kisahnya di situ, sampai orang-orang yang masak itu bertanya, wahai Maryam, orang tuamu itu orang yang baik-baik, ibumu itu bukan pezina. Ini gambaran apa? Nggak percaya kepada Maryam. Bayangkan ada di mana ada wanita itu punya hamil tidak punya suami kalau dia tidak berzina. Kan seperti itu di masyarakat. Maryam tidak bisa, tidak berbukti. Yang bisa menjawab mukjizatnya itu anaknya saat lahir. Dia hanya berharap kepada Allah. Masyarakatnya nggak bisa, sudah nolak masyarakatnya karena dia sudah hamil tanpa seorang suami. Ujian yang pada saat itu diberikan, dialami oleh Maryam, dia hanya menggantung harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ujian yang top sekali. Yang kedua, saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa salah satu istrinya, Hajar, dan anaknya Ismail hijrah ke Mekah. Padahal Ibrahim itu pingin betul punya anak, ya, yang diceritakan Robbi habli minas solihin. Begitu dapat anak yang masih kecil harus dipisah dan ditempatkan di satu tempat yang tidak memungkinkan orang untuk hidup. Setelah ujian itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, ditaruh istrinya di situ sama anaknya yang kecil, ditinggal. Nah, setelah ditinggal itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Di surat di hadis Rawal Bukhari ini, ya. Nah, suratnya surat Ibrahim ayat 37. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menaruh sebagian dari keturunanku biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Enggak ada tanaman, enggak ada orang. Perempuan sama anak yang kecil ditinggal oleh Ibrahim karena perintah Allah. Coba harapannya ke siapa? Harapannya hanya kepada Allah. Nitipkan istri sama anaknya hanya kepada Allah. Nggak bisa kepada orang lain. Titip jogono anakku, titip jogono bojoku, nggak bisa, nggak ada orang. Lalu apa yang diminta oleh Ibrahim? Ya, doa pertama yang diucapkan oleh Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholah. Menarik. Bukan dia minta perlindungan kepada Allah agar istri dan anaknya dicukupi, dilindungi, tidak. Tapi yang diminta oleh Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholah. Apa sebenarnya pelajaran bagi kita? Kayak apapun kondisi istriku dan anakku, biar dia tetap menjadi hamba Allah. Ingat sebagaimana tujuan penciptaan manusia tadi, liya'budun. Wujud dari orang menghamba kepada Allah itu sholat. Makanya diminta oleh Ibrahim tetap seperti itu. Kondisi istrinya yang tidak ada orang, tidak ada taman tadi, tetap dia menjadi hamba Allah. Wujudnya apa? Sholat. Yang pertama diminta itu. Lalu paja'al afidata minan nasi tahwi lagi. Lalu agar manusia itu, orang-orang itu ada rasa cinta, ya, senang menuju tempat itu, dan itu dikabulkan oleh Allah. Baru yang ketiga, warzuqhum minats samarat, berilah mereka rezeki. Jadi kalau kita lihat dari sini, rezeki yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim itu agar istrinya dan anaknya tetap bisa mendirikan sholat. Bukan dibalik, sholat ditinggalkan untuk mencari rezeki. Kebalik ini, lepas dari tujuan diciptakan oleh Allah, penciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk liya'budun, untuk menyembah kepada Allah.
dalam bentuk ibadahnya adalah sholat. Hadirin ya Allah. Nah, dari apa yang kami sampaikan ini, saat kita menjadi orang beriman, insya Allah kita yang hadir ini orang beriman, karena ada disampaikan di dalam Al-Quran salah satu bentuk ya wujud orang beriman itu orang yang memakmurkan masjid. Nah, sekarang termasuk kita yang hadir di masjid ini. Nah, saat kita menjadi orang beriman ini, ketahuilah bahwa mulai kita menjadi orang beriman sampai nanti dipanggil oleh Allah, yang kita alami adalah ujian keimanan. Apapun posisi kita sekarang, itu Allah kasih ujian. Walaupun itu senang, itu ujian. Kalau tidak senang, itu pun ujian. Mau senang mau tidak senang, semuanya adalah ujian. Semoga kita termasuk orang yang berhasil dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya masarul hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.